kasih tahu begitu. Hidayah itu lewatnya banyak, bisa melalui ujian, cobaan, bisa juga dari apa, dari kemudian cacian, dari masukan, dari kritik saran orang lain gitu. Nah misalnya kemudian ada orang kata, sampean jangan lakukan begitu, itu hal yang haram, itu hal yang tidak boleh. Kemudian lah titik-titik haram, titik-titik haram gitu. Itu gimana ya begitu? Ya harusnya itu justru orang itu ya. Jadi begini loh, jangan dipandang kemudian orang yang menyalahkan kita gitu ya. Dalam arti itu memang salah loh ya. Itu dalam arti memang itu bukan sebuah hal yang baik yang kita lakukan gitu. Jangan dipandang dan jangan diartikan orang-orang yang kemudian mengingatkan kita, menasihati kita, menyalahkan kita dari perbuatan kita yang memang salah gitu ya, meluruskan kita kembali, itu sebagai orang-orang yang membenci kita gitu. Misalnya kemudian pendino nih bangkong tuh air, isuk bangkong, kemudian siang bangkong, kemudian nanti sore sampai dalu bangkong terus, sini bangkong tuh tidur terus, nah, nggak ada produktifnya, nggak ada kemudian belajarnya, ngajinya, ada kemudian sekolahnya, nggak ada kerjanya. Nah, itu jangan kemudian diartikan orang yang menasihati kita karena kita tidur terus itu benci kepada kita, jangan, bukan begitu. Itu justru mengingatkan kita agar apa? Agar kita bisa gitu ya, kembali bekerja, kembali produktif. Itu hidup kita itu banyak untuk dilakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Bukan kemudian wah oposisi sidik haram, oh, sorry mas bro gitu ya. Kita bukan negeri Arab gitu, kita bukan Timur Tengah. Nah, itu aneh begitu. Maksudnya begini, karena hal yang halal dan apa yang haram, apa yang halal, apa yang boleh, itu semuanya itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Juga dijelaskan oleh para ulama. Seandainya kemudian itu nggak cocok, ya. Gambarnya kemudian begini, mudahnya begini. Pacaran itu, apakah kemudian kita mengatakan pacaran itu halal? Ya jawabannya tidak. Selama itu status hubungan apapun, itu belum dihalalkan oleh yang namanya akad nikah gitu, itu semuanya tetap haram gitu. Itu jenis itu namanya apa itu namanya ya salah bahasa beda-beda gitu. Tapi yang menjadi inti adalah khitbah itu tadi, yang menjadi inti adalah melamar itu tadi. Nah, yang menjadi inti adalah akad nikah itu tadi mana. Jadi begini, hubungan apapun kok itu selamanya sebelum hubungan apapun antara dua lawan jenis begitu ya, yang ajnabi dan ajnabiyah yang bukan mahram, hubungan itu tadi terjadi gitu ya, hubungan kedekatan itu tadi terjadi sebelum akad nikah, yang maka itu selesai tetap haram. Bahkan pun misalnya khitbah gitu ya, melamar, sekarang melamar ya sudah begitu, bukan kemudian setelah dilamar terus boleh diajak keliling-keliling nanggone kota gitu ya, boleh kemudian diajak keliling-keliling pergi mancing gitu ya, pergi kemanapun, itu nggak bisa kita katakan halal, itu nggak bisa, tetap itu yang namanya haram karena memang statusnya masih belum suami istri begitu. Itu semuanya tetap haram gitu. Nah, akhirnya bagaimana? Nggak bisa kemudian karena itu sudah berlaku dalam adat, sudah berlaku dalam apa itu namanya kehidupan kita katakan halal, nggak bisa, tetap itu haram. Dan kemudian hal apapun yang diharamkan oleh syariat itu pasti di sana ada mafsadah. Ini yang perlu diingat-ingat. Hal apapun yang ada dalam syariat itu haram, begini saya ulang. Ini yang perlu diingat-ingat. Hal apapun kok diharamkan oleh syariat, maka di sana pada hal yang diharamkan itu pasti ada yang namanya mafsadah, ada yang namanya doror, ada yang namanya madorot. Apa itu mafsadah, doror atau madorot itu adalah hal-hal negatif gitu. Dampak-dampak buruk gitu. Dampak-dampak yang kemudian akan membuat sengsara atau merugikan itu entah kedua belah pihak gitu ya, atau kemudian salah satu pihak. Misalnya kemudian begini, judi misalnya gitu ya. Judi itu haram gitu kan, qimar gitu ya. Kenapa? Karena nanti dari dua orang yang bertransaksi gitu, yaitu orang yang menaruh taruhannya gitu ya, yang bermain judi itu tadi dengan bandarnya gitu kan, itu nanti pasti salah satunya ada yang dirugikan gitu. Kalau nggak bandarnya yang rugi karena kalah gitu. Atau ya penjudinya yang rugi karena kalah.
Nah, syariat itu sangat menjaga hal itu, begitu, sangat menjaga daripada hal-hal yang terjadi atau merugikan salah satu daripada umatnya, gitu, daripada manusia, begitu. Itu sangat dijaga oleh syariat, sehingga kemudian syariat mengharamkan yang namanya judi, begitu. Kenapa? Karena agar tidak ada salah satu dari kedua belah pihak yang dirugikan. Itu jadi syariat itu sangat menjaga betul, begitu. Syariat itu sangat menjaga keadilan, begitu. Berdiri di atas tanah keadilan, begitu. Kemudian contoh yang lain, syariat mengharamkan hubungan lawan jenis, begitu. Nah, yang belum dihalalkan oleh akad nikah. Apa kemudian konsekuensinya? Banyak sekali dampak-dampak buruk, dampak negatif yang bisa kita lihat secara jelas, nyata. Misalnya apa? Ternyata marak sekarang kasus-kasus pornografi, kasus-kasus pencabulan, kasus-kasus seksualitas, gitu ya. Aksi pornografi itu banyak sekali ternyata di sisi kita, begitu, di sekitar kita. Nah, bahkan begitu ya, bahkan apa itu remaja, pemuda-pemudi, gitu ya, remaja yang masih kuliah misalnya ataupun bahkan sekolah, itu juga sudah ada yang sudah tahu berhubungan pada, gitu. Mau dibilang dari ada yang sampai sudah hamil, gitu, dan sebagainya, gitu. Itu bisa dibaca di berita-berita, gitu, tentang pornografi dan pornoaksi, gitu. Nah, itu sebenarnya timbul karena apa? Ya, salah satunya, gitu ya, itu adalah dari hubungan lawan jenis, begitu. Bagaimana hubungan lawan jenis itu bisa kemudian muncul? Ya karena banyak apa itu pria wanita, gitu ya, atau kemudian dua orang yang lawan jenis tadi bertemu dalam satu tempat, begitu. Nah, sehingga kemudian cara berpikir syariat itu ada yang namanya saddud dzari'ah, gitu ya, atau dalam bahasa lain saddud dzari'ah, menutup celah-celah negatif, menutup potensi-potensi negatif yang akan timbul. Nah, contohnya tadi, hubungan dua orang lawan jenis sebelum menikah itu bisa sampai pada taraf zina, kan begitu. Nah, zina ini munculnya dari mana sebenarnya? Oh, ternyata dia bisa timbul daripada yang namanya pacaran, gitu. Atau timbul dari mana yang namanya bertemunya dua insan yang lawan jenis, begitu misalnya, sehingga kemudian setelah berinteraksi, begitu ya, muncul jiwa atau muncul gairah, gitu ya, muncul asmara misalnya, sehingga kemudian mereka apa itu saling kombat, gitu ya, semakin berinteraksi secara rutin misalnya, akhirnya kemudian zina. Nah, karena kemudian syariat itu memandang ini adalah sebuah doror, gitu, ini sebuah hal yang membahayakan, gitu. Ketika sudah hamil nanti siapa yang dirugikan? Pastinya yang pertama ya wanita, dia harus mengandung, begitu. Si wanita harus mengandung selama 9 bulan misalnya. Atau kemudian itu kalau kemudian ditanggung hamilnya tadi, dan ketika si laki-laki bertanggung jawab mau menikahi misalnya. Ketika tidak menikahi nanti rugi lagi si wanita, rugi 2 kali, begitu. Sudah hamil, status perawannya tidak bisa kembali, gitu. Kemudian dia punya anak, harus ditanggung sendiri, begitu. Kalau si laki-laki tidak mau bertanggung jawab misalnya. Nah, selanjutnya, gitu ya, nanti yang rugi juga banyak, itu masih sisi fisik, belum lagi nanti sisi harga diri. Begitu juga kemudian ketika ternyata kok pernikahan, terjadi pernikahan misalnya, atau pernikahan dini, gitu. Nah, itu ketika anaknya belum lahir, setelah misalnya mengandung 9 bulan, gitu ya, si perempuan, anaknya lahir, nah nanti anaknya lahir tanpa apa, itu juga serangan apa ya, itu termasuk hal negatif juga, begitu. Dari satu sisi misalnya dia nanti kena serangan psikologis karena tidak punya ayah, berbeda di tempat lain. Kemudian dia tidak punya yang namanya keuangan atau nafkah yang cukup, begitu, karena tidak ada yang menafkahi siapa, sosok ayah itu tadi, begitu. Nah, jadi sebenarnya banyak gitu, hal-hal yang menjadi kerugian, berdampak pada mandor, berdampak pada hal negatif, begitu, dampak buruk, begitu, dalam syariat yang kemudian itu dicegah, yaitu kemudian diminimalisir. Nah, agar tidak terjadi hal yang perzinahan ini tadi, gitu ya, tidak bolehlah yang kemudian zina itu tadi berasal dari pertemuan dua orang laki-laki tadi. Akhirnya syariat itu juga mengharamkan yang namanya apa, yaitu berdua-duaan atau kemudian ikhtilat, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena dari sisi-sisi itu tadi, dari ikhtilat, dari pertemuan laki-laki dan perempuan itu tadi, dan dari berduaannya itu tadi, nanti akan timbul yang namanya zina, begitu. Timbul yang namanya asmara sehingga akhirnya zina, begitu. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian, maka apa yang bisa kita ambil? Hal-hal yang kemudian diharamkan oleh syariat, gitu ya. Sekali lagi ya,
itu tidak mungkin lepas gitu ya dari yang namanya doror atau yang namanya mafsadah gitu, dari sebuah hal-hal yang merugikan, dari hal-hal yang negatif, dampak-dampak buruk yang ada dalam perkara-perkara tersebut, sehingga kemudian diharamkan oleh syariat begitu. Nah, ketika ada orang yang kemudian menasihati kita, mengingatkan kita bahwa hal-hal tersebut itu diharamkan oleh syariat begitu, nah maka selayaknya begitu bagi kita itu sadar gitu. Sadar untuk apa? Bahwa kita itu sedang diingatkan oleh teman kita, oleh saudara kita dengan rasa kasih sayang. Kasih sayang dari apa? Atas dasar bahwa dia tidak mau kita mengalami kerugian. Mereka gitu ya, saudara-saudara kita tidak mau kita mengalami hal-hal buruk, hal-hal negatif begitu, yang akan terjadi ketika kita melakukan sebuah hal yang diharamkan. Begitu. Bukan kemudian yang kita pandang itu adalah dia benci kepada kita pada saat mereka mengingatkan, bukan itu. Coba cara berpikirnya itu diolah, cara berpikirnya itu dirubah, mindsetnya itu dibalik. Sejatinya itu begitu. Tidak ada kemudian orang akan mengingatkan kita. Misalnya nih, kita mau ditabrak motor. Gak mungkin kalau orang itu gak kasihan kepada kita, terus bilang, mas, hati-hati. Nah, jangan nyebrang dulu nanti kita mungkin begitu masih dicarno aja gitu lah, kok mati ya pengen gitu kan, nggak urusannya kalau aku gitu misalnya. Itu loh begitu ya, maksudnya begitu. Nah, jadi hal-hal yang haram itu tadi begitu ya, itu coba diperhatikan ketika kemudian kita sudah melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah hal yang diharamkan oleh syariat. Nah, maka coba kita lihat cara pandangnya itu tadi. Ketika ada orang yang mengingatkan kita gitu ya, bahwa orang itu sedang menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita, agar kita tidak terjerumus gitu ya, pada hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk begitu.